Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ta'zim pada yang mulia gure-gure Bandung, jamaah Masjid Jami, keluarga besar pengajian yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi pengajian kita, maudhu' tafsir, dan malam ini Quran surah Ali Imran 186, rujukan kitab Tafsir Khazin jilid yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya yang lalu tentang kullu nafsin za'iqatul maut sudah selesai kita bahas. 186, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah di dalam Al-Quran, la tublawunna, sungguh kami akan menguji. Lam di sini la itu artinya sungguh, dan la di sini berfungsi sebagai lamul qasmi, lam qasam. Allah bersumpah, Allah bersumpah akan menguji kita. La tublawunna dari kata bala, ay la takhbaranna, Allah akan memberikan, menginformasikan bahwa akan terjadi alaikum al-mihan, kita akan merasakan mihan. Lang sering tamu doa datulak bala, Allahumma adfa'anna su'a wal bala wal ghala wal fasya wal zina wal ta'una wal fitnata wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan. Jadi mihan itu segala bentuk bencana, segala bentuk ujian yang tidak menyenangkan kita, itu adalah pasti ada. Pastinya ya, kan sesuatu yang aneh. Apakah gempa, tsunami? Sebelum tsunami Allah sudah katakan yang tu nak sesuatu musibah. Kau jika pernah mentang, menang kira-kira. Karena Allah, li'anna Allah Ta'ala alimun bihaqaiqil asya' kulliha. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah tahu. Sebelum datangnya musibah, Allah sudah tahu. Kita tahu corona ini kan sekarang, karena nyo baru terasa, nyo baru baca. Sebelum terjadi musibah ini, apakah ini corona, Allah sudah tahu sebelumnya. Karena Allah yang melakukan, istilah orang komunikasi, agenda setting, kagak set lagi oleh Allah. Jadi segala yang terjadi ini sudah ada di dalam ilmu Allah. Kita baru tahu kemarin bahwa tahun 2020 kan tanggal 2 bulan 6 barosa ada tepuhan aja deh jauh haji. Karena ada pengumuman dari Menteri Agama. Allah sudah tahu itu bahwa tahun 2020 akan ada pengumuman hana aja deh jauh haji. Gaji anjir tak pu beri gendro ke buru, baik pusat hop ke manusia. Bergantunglah pada Allah. Karena lulang, Allahu Ta'ala alimun bihaqaiqil asya'a kulliha qabla ay yakhlaqaha. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah tahu. Itulah ilmu yang ada di sisi Allah. Maka dalam bahasa lain, alimul ghaibi wa syahadah,
Allah mengetahui yang belum tampak oleh kita, Allah sudah tahu, apalagi yang sudah tampak, alimul ghaibi wasyahadah. Fa'ala hadza yakunu ma'nal ikhtibar fi wasfillahi ta'ala annahu yu'amilul 'abd mu'amalatal mukhtabar. Supaya manusia apa yang dirasakan hari ini tidak menjadi kejutan. Jadi apa kamu no pujud naik memang sudah diberitahukan, sudah ada aba-aba lebih awal dari Allah di dalam ayat Al-Qur'an ini. Jadi kita di dalam mengarungi hidup ini tinggal kita tunggu momennya. Atuh so kenong, pajan kenong, so yang kenong musibah, tinggal kita tunggu saja. Jadi momen itu sudah diketahui Allah. Kemudian di dalam hal apa Allah menguji hambanya? Fi amwalikum, di dalam hartamu, materimu yang kita punyai sekarang. Yakni al-ibtila'u fil amwali bin nuqsan. Bentuk bala, bentuk ujian yang Allah berikan dalam harta, yaitu ibtila'u fil amwali, menimpa harta kita. Salah satunya adalah bin nuqsan, berkurang atau hilang. Katutung pajak impre nyan bek pemerintah dah tenak, ngapa perlu tenak pemerintah. Kenapa ini terjadi? Jawabannya, musibah yang engkau berikan ya Allah. Kabeh ku yang hedah tu mungkin. Kebakaran di rumah kita seperti itu juga, walaupun ada kesalahan dari segi orangnya. Hanagal jaga kabel listrik. Makanya tugas kitanya berupaya supaya safety, keamanan dan kenyamanan di dalam sesuatu. Listrik kabel ji hanjut telanjang, hanjut meyoh-yoh laganyan, hanjut meruru laganyan, hanjut meyu-yu menan. Buat yang rapi supaya tidak mudah dimakan tikus, tidak mudah konslet. Nyan usaha katanya cukup rapi kata pegot. Pasang kabel lagi dalam pipa, terbakar. Itulah musibah dari Allah. Motor tamai pelihun gede tamai motor, melek gede 60 per kilometer. Jak apa ini? Start jalur loh. Lihat rambu-rambu. Ketika ada cross kita berdiri. Mupak sih, hana rupak gai bupak legap. Musibah. Walaupun kadang-kala yang pet mata pupulung mata hana mupak, lang teput lom hana mupak. Itanya lampu samping, lampu yup long berjalan. Mupak sih. Jadi ini masaib, artinya bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba dalam bentuk harta bin nuksan, berkurang, gaduh, icu dan sebagainya. Waqila biada'i ma furidha fiha minal huquq, dan juga bentuk ujian Allah terhadap harta yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Pertama diuji dengan gaduh no. Hoka lumo limong boh hoka pujak tabo teningat ka gaduh kai plung. Ya amban setot ana moho. Ate setot legop yang ada hopuo, ana ka tepi lumo. Gaduh. Nah, kemudian harta tekan gaduh. Aikahnya kana kameng, kana lumo, kana unta sekian. Kamu hai hambaku wajib berikan zakat, karena kamu ada unta yang banyak, ada kambing yang banyak, ada lembu yang banyak. Nyan wajib kubik zakat. Kau ujian lom, ujian mengeluarkan. Kalau tadi ujian hilang, ini ujian disuruh keluarkan. Minal huquq, dalam bentuk kewajiban atau dalam bentuk yang sunat seperti ini ke depan kurban. Nah, kita berkurban diuji juga oleh Allah, cuman sunat hukumnya. Jadi
mengeluarkan harta, apakah itu zakat, bagian daripada ujian yang Allah berikan. Dan jangan sampai gagal harta. Gagal harta seperti sudah disebutkan di dalam hadis, di awal-awal hadis dalam Riyadhus Shalihin itu ada hadis diceritakan yang kisah 3 orang. Ada orang buta, ada orang supa, ada orang botak. Kan ada yang gagal ya. Dua gagal ya. Tegubi pun hana sapuna, dua gubi. Diberikan lembu, belakangan dia laki malaikat, menyerupai manusia. Tidak diberikan. Awal pada hai gatsin mekreh-kreh, mupeh-peh, teputan, doa. Diberikan Allah dalam lembu. Belakangan ada yang menagih zakat. Kalau tak pu berapa? Yang bahasa katanya saya kana harta katanya si kana urung dro. Itanya si mana tak kana baru takun. Nya watai hana ro teput telepan gop. Ai pa gule ka kaja kami peng kopi le dua ni. Watai tanya yu. Pah te karayo. Kabalah kun teman. Saya kana bacu dilong si kamu tahu ka. Ka syara ke kata boh letting ke. Amunanlah. Jadi ini pernah diceritakan di dalam hadis oleh Rasulullah. Tidak dalam syarah lagi Riyadhus Shalihin. Jadi diuji, lebih harta diuji oleh Allah untuk bertubiyyin. Karena keluar dan masuk itu mesti seimbang. Lagi ada apa jauh bu? Bayangkan dapat jauh saja. Anak tentu kan ketak merana perut tu. Jadi tidak boleh income, tapi harus ada outcome. Baik hanya itamang, tapi na ya itu bid. Harta na itamang, harta na yang itu bid melalui zakat, sedekah, infak, kurban dan sebagainya. Wa anfusikum, dan sungguh Allah menguji kamu di dalam jiwamu. Yakni nyabuno guji harta, ino guji badan deh, guji jawang, guji tubuh deh. Yakni bil masaibi, dengan musibah-musibah, wal amrat, sakit makit kuraceh, berekan cukup sehat, tiaat dong foto, tiaat selfie, watai sehat, watai sakit dek foto lu, nampu dek kepindah kamera kade, kamu feh ka sakit, ujian juga itu, berekan tegar kade, kulit temun sana kade. Jit kejit lak ke gop. Menyeno pai tak tarik tabling tak nak jak kena ambil ulai gop. Nyandu Quran. Musibah juga itu, masaib, penyakit, wal qatli, dan juga bentuk ujian terhadap jiwa adalah meninggal dengan pembunuhan. Kaipoh ligop ujian. Terserah daripada sebab. Nah, yang sebab lah dong tablo. Arti tablo kita berbuat yang beresiko, maka kaipoh delegop. Nah, jadi yang jelas itu bagian daripada bentuk ujian Allah atau pembunuhan karena perang. Diuji Allah ya. Berperang, ikut serta, meninggal bagi hasil resiko meninggal perang. Pahlawan katanya mulia karena meninggal zaman dulu. Karena meninggallah ketika dia berjuang maka sangat mulia. Para sahabat memperjuangkan agama Allah juga dengan nyawa. Ujian Allah. Allah memberikan dengan kemuliaan yang lain, menjadilah orang-orang yang syahid. Kemudian orang yang terbunuh ini, kalau dia terbunuh di dalam membela agama Allah, maka mendapat pahala yang besar yang dalam hadis Riyadhus Shalihin menurut disusun oleh Imam An-Nawawi, ya, itu seperti sedekah emas. Nabi tanya mbak sahabat, tatim sedekahmu 2 kilo atau 2 kilo, kan tak sanggup bersedekah emas.
karena emas itu banyak. Kemudian, apakah kamu rela mati di dalam perang? Baik mati karena dibunuh, engkau dipenggal leher, atau kamu mampu mematikan lawan dengan memenggal leher juga. Maka buatmu perangnya buat mencang-cang seperti yang kita lihat di film-film main video. Bukan sadis itu. Tak kan sadis nak rumah baki mantuk bat tingkat habis-habis gede. Asyik habis, agama habis-habis. Kon ba politik dah habis-habis, buat agama ya buat habis-habis. Karena para syuhada dulu adalah berhasil memperjuangkan kebenaran agama, dan juga para pahlawan herois yang hari ini fotonya kita tempel di dinding-dinding sekolah, bahkan kita peringati Hari Pahlawan. Mulia mereka, takkan mulia karena rela mengorbankan nyawa sekalipun. Kan hanya tiak terkah limang ribeli pengorbanan, tapi nyawa sekalipun. Maka ujian itu bagi mereka, diuji oleh Allah. Maka ada hukum di dalam fikih Islam, haram lari dari barisan perang. Saat musuhnya memang tidak boleh lari itu. Jadi kiban demayan, kau mati syahid, nyo tak perlu mati jauh. Jadi kau mati syahid. Karena itu nyawa sudah dihargai oleh Allah. Nyawa sudah menjadi borok surga bagi orang-orang yang terbunuh. Hanya karena masa perang sudah tidak era perang fisik. Pakiban deman tanya ingin memperoleh pahala perang, sementara perang sudah tidak ada dan tidak perlu lagi perang fisik. Kata Rasulullah, kamu membaca zikrullah, tasbih tahmid tahlil, nyen kamu rumpuk pahala seperti terbunuh dalam perang atau pahala membunuh lawan yang merongrong agama. Yang dalam hadis yang lain. Jadi dalam harta diuji, dalam jiwa kita, badan kita, tubuh kita juga diuji. Wa faqdil aqarib juga bentuk ujian. Hana sedara tu yang diuji oleh Allah. Hana sabuhna tu atau na kau meninggal tu. Hana patli tak pegah habah, hana patli pegah hai. Dulu banyak keluarga kita mungkin menjadi korban tsunami. Tinggal tidur tu. Ujian yang tian. Faqdul aqarib, hilang sanak saudara. Kau menjadi sebatang kara. Miayupnya lom, ubut lom, sedaun kara. Lebih pedih lom. Nampak pegah habah. Itu juga bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ayat berikutnya sepintas katanya lanjutannya, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira. Allah lanjutkan lagi, dan sungguh kamu akan mendengar, merasakan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Dan di dalam tafsir disebutkan orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang yang syirik kepada Allah dari orang-orang Arab dulu, azan kasira, yaitu berbagai bentuk yang menyakitkan, yang menyusahkan. Artinya orang Yahudi, orang Nasrani memberitahukan kepada kita dengan hal-hal yang awate tak dengar, cukup menggenyi bahasa Aceh. Ketika kita mendengar menyakitkan perasaan, payah tagutuk dada, dan dengan berbagai hinaan. Dalam tafsir Sawi lebih luas saya lihat dijelaskan, dihina katanya orang mukmin dengan berbagai cacian, makian, dan dengan berbagai hal-hal yang
menyakitkan, menyesakkan perasaan. Adik truk ngaino apa kurang teman? Hinaan orang-orang di luar Islam untuk kita. Bisa jadi dalam bentuk buruk sangka. Kan buruk sangka saya tanya kan. Orang pakai cadar, kau buruk sangka. Mana kira-kira? Kau orang menjanggut, kau buruk sangka. Nah, ini sudah diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Enggak ada orang itu memuji-muji orang Islam hana ya, dia teh haram ya. Ya pe tanya ucung putih hana, ucung putih, mucung naliung hana pe itu. Memang begitu. Jadi kita harus sudah tahu dan menyadari itu. Ketika ada pihak non Islam misalkan, walaupun itu dalam bentuk oknum, memang Allah sudah duluan memberitahukan, kamu akan banyak menerima hinaan, kamu akan banyak menerima cacian, akan banyak menerima makian. Itu iya debat Aceh. Memang ya seperti itu, sudah diberitahukan lebih awal. Jadi azan kasira ini hal-hal yang oleh umat Islam ketika mendengarnya itu tentu bahasa Aceh karab hae tedun. Bahasa Aceh yang pah nah mekam, yang pah. Tapi kita awai kam kita yang sih. Yang pah mekam hae tedun memang. Kita lihat bagaimana penghinaan. Kasus-kasus penghinaan terhadap Al-Qur'an. Kasus-kasus penghinaan terhadap komitmen atau statement yang dikeluarkan, penghinaan terhadap Rasul, bahkan ditulis dalam buku-buku oleh orang-orang orientalis dengan berbagai tuduhan. Ketika Rasul diizinkan kawin lebih dari 4, kita umat hanya dibatasi dengan 4. Dituding kepada Nabi kita yang mulia bahwa Nabi kita adalah manusia yang over. Berbagai macam tuduhan ini sudah diberitahukan lebih awal oleh Allah. Sampai hari ini itu orang-orang yang baik juga kan banyak mendapatkan cacian. Menyuruh bro, anak perlu caci si kabro. Yang perlu caci kau orang enggak je. Musuh urang bro, apa ya caci lah si kabro. Hai mentah beh energi mentah. Yang perlu caci urang enggak supaya dia menjadi jatuh, menjadi image-nya negatif. Maka urang bro jarang tahan dengar ipu bro. Yang tahu apa bro? Urang bro. Hana. Pasti yang ipu bro adalah urang god. Dia urang pu bro u lah. Karena pu bro u. Pu bro yang ni. Yang pu bro ni. U. Kepu untuk pu bro. Rai u tak pokok god. Pu bro. Karena urang pu bro u bro. Punya u bro tu ke bawah tu. Watai u kena sabar-sabar kena boh lupiang boh karuhungan ya mubai biasa punya boh lupiang karuhung dalam ni pasti mubai nyan hang pu brok le keun long nak pu brok yang pak yang brok pakah nak cak bek yang kabrok nak pu brok jadi yang pu brok yang gagau no yang kata geplah mentah hijau culik pu brok gepek-pek kan dibuat pelik jadi peliknya adalah proses pubro ugat kan pubro ubro bahkan mana yang kabro kecok ke bawah nyoh nak bet pubro ke bawah ke dia pubro long ubro. Maka orang yang sering menjadi korban pembusukan atau korban penjatuhan atau korban negatif image adalah orang-orang yang baik. Urang gaknya gepu bro supaya bro si God, karena urang yang gepu bro-nya adalah urang yang diakui God. Kenapa Nabi Muhammad ipu bro? Dalam buku-buku orientalis sampai dia disebut naudzubillah sebagai manusia hypersex karena diizinkan Allah kawin 9. Baca saja dalam buku Islam in Fashion yang dikantor oleh Hajjah Irena Handono. Macam dipegah untuk Nabi yang akan dipegah yang kon ke Nabi karena Nabi mandum yang nyonyo. Jadi pekan
Apakan Nabi itu bro? Karena Nabi itu pun Nabi yang God, maka itu bro. Jadi satu segi untuk menghibur orang-orang yang diburukkan dalam masyarakat, untuk menghibur urang-urang yang dikorbankan dalam masyarakat, bahwa memang sebenarnya seperti kata A'agim, orang yang paling kita takuti sebenarnya adalah orang yang orang yang paling kita musuhi sebenarnya adalah orang yang paling ditakuti, karena maka dimusuhi ya. Jadi nyan pun kagebi informasi awal ya Allah, bahwa ketika kita menghadapi ujian dalam hal pemberitaan yang tidak sedap ya terhadap orang Islam, ini juga bagian daripada ujian yang Allah sebutkan tadi di dalam ayat ini. Adzan kasira, juga penghinaan-penghinaan kepada wanita mukminah. Nah, tengok kasus ifki. Kasus ifki di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana istri Rasulullah itu juga dikembangkan dengan isu tidak sedap, seolah-olah Rasulullah melakukan istri Rasulullah melakukan yang istilah sekarang perselingkuhan. Kan iset ceritanya nah, dalam kasus ifki. Padahal seorang istri Rasulullah yang sangat mulia tidak mungkin terjadi, tapi iset nyandung bro ya. Baik, wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kamu hai orang mukmin bersabar terhadap tudingan-tudingan, bersabar terhadap ujian-ujian yang disebutkan benar di ayat ini kan, wattattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah, maka itulah jalan yang terbaik. Fa inna dzalika min azmil umur. Al-khitabu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, perintah ini, seruan ini ditujukan kepada Nabi dan walil muslimina, orang-orang muslim kita semua. Yakni in tasbiru, manakala kamu hai orang mukmin bersabar, ala adzahum, terhadap yang kamu rasakan di atas penderitaan yang kamu tidak suka. Hana galak ditanya karena musibah, hana galak tu. Hana galak karena gadah harta, hana galak karena meninggal saudara, pastinya mandum hana galak. Tapi nyan ke musibah sanggup kita sabar. Wa tattaqu, dan kamu bertakwa, fima amarakum bih, apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan yang kita rasakan, wa nahakum anhu, dan menjauhi larangan Allah, li anna sabra ibaratun an ihtimalil adza wal makruh, karena sabar itu adalah terhadap yang kita tidak suka dan terhadap yang kita benci. Titina hidup sabar menyebab buat mangat panen sabar haji buah na mangat ke sabar upulung aki kumkilah ka sabar mentuah ka betul menyewaki mangat hana urang ke oh mangat mangat so aku ka sabar hana tibak hana mangat sabar hamba kan oh malawitnya getap pudih berapeng hana sapu hana tinat sabar mentuah ka sabar getap lepeng lawitnya ka sabar hana. Jadi sabar ihtimalil adza wal makruh, tempat sabar memang pada yang tidak menyenangkan dan pada apa yang kita benci, maka hina hidup sabar. Lagi orang pedamai rumah tangga kan, pedamai rumah tangga macam kejadian dalam internal family ya, dalam rumah tangga purumoh pi kage kapu puyang na dong kage keun ke lekoi pi puyang na itu biat bahasa Arab bahasa Inggris sari menduk. Nyahina hidup sabar, ka sabar mentuah. Tapi punya tengah bermesraan hana mungkin.
ilung nak cukup harmonis. Oh, sabar. Hana. Tengah guna sabar. Tengah menggerbam. Sabar mentuah. Main yang le urus ke bang sabar mah aku le ana pok kai melasah 2 malam. Sabar. Ya kan lebih cara-cara. Jadi lo ulang, sabar itu adalah berada pada keadaan yang tidak menyenangkan. Ya kian tabah. Wattaqwa ibaratun anil ihtirazi amma la yanbaghi. Dan kita bertakwa kepada Allah ini adalah ibarat daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang dengan takwa itulah kita takut pada Allah. Jadi makna takwa kepada Allah itu dekat, takut dekat. Sedangkan takut kepada yang bukan Allah jauh artinya. Yo ke binatang, pelihanya buya ke becutnya. Yo artinya buya ke Allah, to artinya. Jadi beda konsep kata. Fa inna dzalika min azmil umur, ay min sawabit tadbiril ladzi la syakka anna ar-rusyda fihi wa la yanbaghi li aqilin tarkuhu. Wa asluhu min qaulika azamta alaika an taf'ala kadza, ay alzamtaka an taf'alahu la mahalata wala tatrukuhu. Jadi jalan yang dipilih Allah bagi orang-orang yang mampu bersabar terhadap yang pertama bunuh rong-rongan eksternal dari luar Islam, dan juga sabar terhadap harta yang tak miliki dengan guyup putubit atau karena banyaknya musibah yang tak derita, dan terhadap jiwa getanyo yang tak rasakan sesuatu yang hanya menyenangkan dan sebagainya. Maka perintah Allah 2, yaitu dengan sabar dan dengan takwa. Jika itu mampu dilakukan, kunci juga Allah. Fa inna dzalika, kalau Allah tak menyonyan kapu buat hai hamba lun, yang 2 macamnya min azmil umur. Melun terjemah bahasa lu nyan kau peti. Maksudnya itulah cara yang terbaik kata Allah. Itulah langkah yang paling mulia. Jadi jangan menghilangkan sabar dan jangan menghilangkan takwa. Sabar saja pun masih pincang, takwa saja pun masih pincang, tapi kedua-duanya, yaitu sabar dan takwa. Kadang nak pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Kemudian dalam beberapa doa kita membagikan ada sekali orang tetap kita membagikan, walaupun itu sunnah yang dipakai Ustaz. Makasih Salam. Baik. Jadi doa tolak bala yang gecok mufhum jih adalah dari asal doa. Karena doa ngan beejaronya mengiringi doa, dan beejaronya kan mendoa. Jadi yang mendoa yang bacanya mendoa ke beejaro untuk adab mendoa. Jadi yang pertama ile tanya perintah berdoa tanpa beejaro, kau kira berdoa mahnan beejaro ke pokoknya berdoa. Beejaro untuk adab berdoa, karena banyak sekali hadis Nabi di mana ketika Rasulullah berdoa selalu Nabi ayyarfa'a yadaihi, mengangkat kedua tangan mulia. Menyobak salat istisqa mayang lekai ujian, Nabi sangat mengangkat kedua tangan hingga terlihat
putihnya ketiak. Makna pakan ini putih ketiak Nabi yang kedua yang beut, berarti bak sembahyang istisqa sunat mengangkat tangan itu tinggi-tinggi sampai Nabi nampak ketiak. Mamanya katanya hana tabeut manyang-manyang, mungkin karena getiak hitam. Ya Nabi karena putih dia mangat urangnya. Jadi maksudnya sunat angkat tangan tinggi-tinggi pada salat istisqa. Mafhumnya adalah yang bukan pada salat istisqa, yang bukan pada salat minta hujan, angkat tangan juga tapi tidak tinggi-tinggi. Maka doa angkat tangan yang pada bukan istisqa seperti ini, sejajar ujung jari dengan bahu, dan itu lebih dari 35 hadis tentang angkat tangan pada saat berdoa, termasuk ba'adzan. La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itu sunat semua. Yang tidak ada perintah angkat tangan tidak berdoa, nyahana perintah. Jadi angkat tangannya untuk berdoa. Ya, menyemenan karena angkat tangan adalah untuk berdoa. Doa dibagi dua, meminta untuk diberikan dan meminta untuk tidak diberikan. Meminta untuk diberikan disimbolkan dengan menadah tangan ke atas sebagai lambang alamat bahwa itu mengharap. Nabi ya Allah, mengharap. Sedangkan menelungkup tangan ke bawah itu sebagai isyarat meminta juga, tapi untuk menolak. Lagi tanya maksud benar ini soh legop. Menyo hantar tun ki banjara ada bagak jaro. Umma be kaso. Hanam ke ka? Umma ke ma be nempoh lu. Menalah isyarat. Memangnya jiwa manusia. Ya Allah, baik Nabi ya Allah, Allah marfa'ana su'a wal ghala wal waba ya Allah, baik Nabi ya Allah, wal fasha wal zina wat ta'un wal corona dan sebagainya ya Allah. Tagom jaro. Walaupun itu tidak memastikan harus seperti ini. Tabut jaro menawasi jesit kan hanjut. Tetapi hana munasabah dengan maksud daripada berharap. Lagi lemah tanya. Nak kemudahan Nabi baca kena. Mamanya kabung ini tak yang baik nepoh lu mentang. Kamu nak aja dah. Hana yang baik nepoh mentang. Hana. Jadi han cocok. Jadi yang bagian daripada takdib adab. Nah mesti hana. Ya, mungkin lah. Silakan. Nak. Waalaikumsalam. Baik. Jadi ini disandarkan kepada nazilah pada kunut subuh yang dilakukan oleh Rasulullah itu dalam berkaitan dengan sebuah bala atau musibah yang secara fenomenal dalam faktual masyarakat menyusahkan kita, meresahkan kita, menakutkan kita, menjadi isu yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk lagi jino meresahkan dengan corona, maka sunat baca doa kunut nazilah. Jadi yang dianggap adalah berlaku untuk umum
dan nyan menimbulkan keresahan dan kebimbangan. Nyan hinan sunat legitanyo untuk membacakan nazilah. Nazilahnya ke doa tolak bala. Baik kita baca di dalam salat sebagai tuntunan yang lebih utama, atau tak baca laju nazilahnya tapi di luar sembahyang yang ke doa tolak bala. Li sembahyang Allah madfa'anna. Nya nazilah ni cuman di luar sembahyang kebunan. Gepuduk di luar sembahyang. Nya puduk dalam sembahyang ketika lebih utama lom. Jadi yang dianggap meresahkan le tak pencuri tu meresahkan urang anak ehleo mandum bak jaro parang dan parang bibit kan parang plastik nyandu meresahkan pencuri itulah bala. Tapi menyo contoh bak magun belangong karu nyan apa ya Allah nu bibek ro kuah nyo le tatagun ka he nya hana kira kenal maksudji bukan meresahkan umat. Na urang gadah dompet kasus namanya. Na urang mupok moto. Ya Allah, Nabi Allah baik mupok motor yang saya mupok motor di mak jalan. Hana karenanya kasus. Jadi kasus terjadi pada hal-hal tertentu, orang-orang tertentu karena kelalaiannya. Nyan hana sunat doa tolak bala. Lagi urang tamang rumah lampan curi kasus. Karena mono iganya letak harta ke atau beotak kunci pintu, beotak pegat pengamanan tu. Kasus lagi katnya. Tapi menyokam mandu, mau yang terdengar musai mencuri, yang musai mencuri, nyan ukuran nazilah. Menanti urung secara pribadi pun, urung ada dompet nal hedro, nya hendak sunat berhubung na urung ada dompet hedro, jadi kita baca doa kunut nazilah. Hanya nyan hana sunat kira-kira lagi nya, karenanya kasus. Nah, pimio corona bala, ya, angin bala, ya. Mungkin enak dah. Kabeh ya. Baik tengku-tengku. Jadi demikian yang bisa Lun sampaikan. Mudah-mudahan faedah manfaat. Jika nak kekeliruan dalam Lun ambil pemahaman teks kitabnya, mohon pada gure-gure itu diluruskan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.